Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama Bapak dan Sajel di tanggal berapa ya sekarang ya? Tanggal 12 Januari 2023. Bapak baru pulang dari aktivitas hari ini dan Sajel menyambut Bapak. Ya, kataku masih ini udah bobo nih, tapi tiba-tiba dia menjerit begitu saja di dalam tidurnya dan terbangun dan matanya begitu segar. Coba lihat kamera tuh, digendong aja kayak gini nih, berontak maunya apa. Biasanya kalau kayak gini maunya digoyang-goyang nih ya, digoyang-goyang mbak, kok maunya digoyang-goyang, jangan diem aja, diajak ngobrol. Ya nggak banyak ngobrol. Jadi kan udah bobo tadi, terus bangun, udah mimi, bobo lagi ya. Kita baca buku ya. Oke, kita baca buku. Dan jadi bobo ya. Udah malam nih, udah jam 11.25. Udah malam. Dikit lagi ganti hari. Besok Jumat. Ini malam Jumat nih ceritanya. Oke, bobo ya. Jam begadang, semalam kamu begadang sampai jam 2. Umanya paling pusing. Maunya digendong Baba dulu ya baru bobo ya. Oke, sekarang kita baca buku ya. Kita baca halaman berapa ya? Gimana ya adaptasinya? Kemarin tanggal 11 kita buka halaman 11. Sekarang tanggal 12 kita buka halaman 112. Apa ya 112? Oh ya. Oke, kita baca tema untuk malam ini dari buku La Tahzan seperti biasa. Tenang. Untuk ya. Tenang. Udah makin kuat nih, dorong terus. Kakinya bisa ngedorong. Nyender sini. Sini gini. Tuh. Gerah. Yang kipas ya. Jeda dulu ya. Oke, kipasnya udah dinyalain. Semoga tidak gerah ya. Ini udah ngantuk nih. Nah, kalau goyang-goyang deh, goyang. Oke, untuk temanya hari ini, Dede siap nggak sih? Oh, siap. Kalau kayak gini belum siap. Yang penting buat tenang dulu, baru kita mulai baca. Ini juga udah ngantuk nih. Nah ya, kita bantu tidur dulu. Goyang-goyang kayak gini ntar tidur. Pelan-pelan aja. Pelan-pelan saja. Sholawat ya, mau baca sholawat ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah
Rasulillah. Salatullah salamullah Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa ilhadi Rasulillah wa kulli mudallilillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Tuhan Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah teman-teman, mari kita bacakan satu tema untuk menemani tidur syahbial. Temanya kali ini berjudul Jangan bersedih jika mendengar kata-kata kasar, karena kedengkian itu sudah ada sejak dulu. Tamaklah menghimpun keutamaan dan tekunlah abaikan celaan si pendengki. Ketahuilah bahwa umur itu adalah saat-saat kebaikan diterima, dan setelah kematian kedengkian itu terputus dengan sendirinya. Seorang ulama kontemporer mengatakan kepada orang-orang yang sangat sensitif terhadap kritikan agar mereka menuangkan apa saja yang dingin ke dalam syarafnya pada saat menghadapi kritikan yang pedas dan menyengat. Dikatakan, sungguh hebat Allah menempatkan kedengkian itu. Ia sungguh adil, berawal dari pertemanan lalu membunuhnya. Al-Mutanabi mengatakan, kenangan seorang itu adalah umurnya yang kedua dan keinginannya. Yang tak kesampaian, selebihnya adalah kesibukannya. Sahabat Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kematian adalah taman yang terjaga ketat. Seorang bijak bestari mengatakan, seorang pengecut mati beberapa kali, sedangkan pemberani hanya mati sekali. Jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba di saat-saat yang tertekan, maka Dia menjadikan hamba itu mengantuk sebagai wujud penjagaan dirinya. Hal yang sama pernah terjadi pada diri Talhah radhiyallahu anhu pada saat perang Uhud sebelum perang dimulai. Karena begitu berat kantuknya sampai-sampai pedang yang dipegangnya jatuh beberapa kali. Itu sebagai wujud ketenangan dan kedamaian di dalam hati. Namun ada juga kantuk untuk ahli bid'ah. Syabib Ibnu Yazid merasakan kantuk yang tak tertahankan saat ia sedang menunggang seekor bakhlah atau hewan peranakan kuda dengan keledai. Dia adalah seorang lelaki yang sangat pemberani, sedangkan istrinya bernama Ghazala adalah seorang perempuan pemberani yang pernah mengusir Al-Hajjaj. Seorang penyair mengatakan, menjadi singa ketika berhadapan denganku, tapi dalam perang ia menjadi seekor burung yang tak berdaya, lari terbirit-birit
hanya karena sultan saja. Tidakkah engkau keluar menantang gazalah yang sombong, atau hatimu dengan dua sayapnya akan segera terbang? Allah berfirman, katakanlah, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan kepadamu azab yang besar dari sisinya, atau azab yang dengan tangan kami. Sebab itu tunggulah, sesungguhnya kami menunggu-nunggu bersamamu. Firman-Nya yang lain, suatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran Surat Al-Imran 145. Seorang penyair lain berkata, pernah aku bilang pada jiwa, namun malah terbang menjadi bayangan pahlawan. Celaka engkau, kenapa tidak memperhatikan? Jika kau mohon sekali saja diundurkan dari ketetapan aja, tak akan dipenuhi. Bersabarlah menghadapi maut, bersabarlah. Toh tak seorang pun mampu menggapai keabadian. Pakaian kehidupan itu bukanlah pakaian kekuasaan, karena bisa diambil dari seorang saudara yang menginginkan. Singkatnya, syair ini berarti bahwa jika ajal telah datang, maka tidak akan dijauhkan dan tidak akan pula diundurkan walau hanya 1 jam. Ali bin Abi Thalib mengatakan, kapan aku harus lari dari 2 hari kematianku? Hari yang telah ditentukan ataukah hari yang tidak ditentukan? Pada hari yang tidak ditentukan aku tak takut, karena yang telah ditentukan itu tidak bisa diubah dengan kewaspadaan. Abu Bakar As-Siddiq berkata, carilah kematian, niscaya kalian akan diberi kehidupan. Rehat. Jangan bersedih, sebab Allah senantiasa membela Anda. Para malaikat selalu memintakan ampunan untuk Anda. Orang-orang mukminin bersatu mendoakan diri Anda setiap saat, setiap usia sholat. Nabi memberikan syafaat dan Al-Quran memberikan janji yang baik. Namun di atas segalanya ada kasih sayang Zat yang Maha Pengasih. Jangan bersedih, sesungguhnya suatu kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat. Bahkan dengan lipatnya yang tidak terhingga. Sedangkan kejahatan itu hanya akan dibalas dengan kejahatan yang serupa, kecuali jika Allah memberikan ampunan. Bukankah Allah memiliki demikian banyak kemurahan yang tidak ada bandingannya? Jangan bersedih, karena Anda termasuk pemuka-pemuka tauhid, pembawa agama yang hak dan adil dan ahli kiblat. Dalam diri Anda terdapat dasar cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah. Anda merasa menyesal saat melakukan dosa dan gembira saat melakukan kebaikan. Anda memiliki kebaikan tapi tidak menyadarinya. Jangan bersedih, sebab Anda selalu berada dalam kebaikan, baik dalam keadaan sengsara maupun bahagia, dalam keadaan kaya maupun miskin, dan dalam keadaan tertekan maupun lapang. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, sungguh unik perkara orang mukmin itu. Semua perkaranya adalah baik. Jika mendapat kebaikan ia bersyukur, maka itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan jika ditimpa musibah ia bersabar, maka itu juga menjadi sebuah kebaikan baginya. Dan ini hanya akan terjadi pada orang mukmin. Demikianlah tema untuk malam hari ini. Saja sudah terlelap. Lihat, saya ngumpet karena ini ada cahaya. Kayaknya dia emang cari ruang yang enak buat bersandar pertama, terus nggak silo. Karena kalau lagi di kasur pun ada matahari, ada lampu di tangannya soalnya. Kayaknya nutupin dari cahaya, silau ya dia. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah, berkah selalu apa yang kita lakukan.
dan selalu mendapat kekuatan untuk melakukan kebaikan, dan juga selalu mendapat kekuatan untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.